Wonten ing pepanggihan punika kula badhe sekedhik matur menika kalebet materi pesanan saking Bapak Subarkah ngaturaken jadwal imsakiyah yang baru. Pilih waktu subuh pada jadwal imsakiyah tahun ini mengacu keputusan Tarjih Muhammadiyah menika mundur 8 menit khusus untuk sholat subuh. Jadi sholat subuh menurut keputusan saking Majelis Tarjih Muhammadiyah menika lebih siang atau lebih pagi, bukan lebih malam. Yang lain sudah adzan, Muhammadiyah masih boleh makan minum. Selisihnya 8 menit. Ini Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Pripun, Pak? Jadi ada perbedaan dengan jadwal sebelumnya utawi jadwal ingkang diterbitkan kalian Departemen Agama yang menika perbedaan selisih 8 menit. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya keresahan mengenai masalah jadwal salat subuh menika sudah dimulai sejak awal tahun 2000-an. Nalika para masyayikh Syekh saking Timur Tengah melakukan kunjungan wonten ing negari kita, negari Indonesia, menika sami mempertanyakan kok adzan subuh wonten ing Indonesia berbeda kalian wonten ing Timur Tengah. Wonten ing Timur Tengah khususipun wonten ing Saudi, Mekah, Madinah, menawi sak sampunipun laksanakaken salat subuh menika sudah terang benderang. Nanging menawi wonten ing Indonesia baru salat subuh niku isih peteng dan masih lama. Ternyata Bapak Ibu ada perbedaan cara menentukan terbitnya fajar. Wonten ing Saudi Arabia anggenipun menentukan terbitnya fajar niku dengan cara ru'yat, dengan cara melihat langsung ke bukan ke bulan, melihat langsung ke fajar di ufuk timur. Nah Bapak Ibu, dan pengamatan dengan mata telanjang itu terbitnya adalah minus 14 derajat di ufuk timur. Sementara di Indonesia ingkang berlaku biasanya menika pengamatan menggunakan alat dan itu minusnya 20 derajat. Sehingga selisihnya antara adzan di negeri kita dengan adzan di Saudi karena berbeda metode niku di Indonesia itu luwih peteng kurang lebih 25 sampai 28 menit. Bapak Ibu ingkang minulya, sehingga umpama Bapak Ibu ingkang minulya di tempat kita itu adzan subuh, maka adzan subuh tersebut kalau menggunakan metode yang sama dengan yang ada di Saudi Arabia, maka kita ini kemeruputan 25 menit lebih. Nah Bapak Ibu ingkang minulya, maka seperti Muhammadiyah menindaklanjuti tentang perbedaan tersebut, kemudian menurunkan kriteria ingkang saking pemerintah menika minus 20 derajat, maka diturunkan menjadi minus 18 derajat, sehingga ada perbedaan 8 menit. Nek digawe padha karo Saudi geger mesti. Kok geger? Bedone setengah jam, 25 menit bisa 28, mungkin bisa 30 menit. Tetapi sebenarnya kalau dibuat podo itu banyak positifnya. Apa positifnya? Orang tidak tidur pagi setelah sholat subuh. Ya toh, nek umpama sakniki jadwal subuh niku 4:30, dadi jam 5, rampung sholat 5:30, langsung sarapan mangkat kerja sedengan toh. Ning nek 4:30 mulih tekan omah jam 5, wah sira rada suwi. Ngledak sedelo.
Akhirnya tidur pagi bablas ke susu dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu ingkang diputuskan kalian Majelis Tarjih Muhammadiyah menika tidak menggunakan minus 14 sebagaimana di Saudi atau minus 13, nah yang menggunakan minus 18. Niku perbedaannya sudah 8 menit. Nah, sebab memang sholat menika dalam Al-Quran disebutkan pilih inna sholata, sesungguhnya sholat itu kanat alal mu'minina kitabam mauquta, ada waktu-waktu yang ditentukan. Nah, penentuan waktu sholat di zaman Nabi niku simple, sederhana. Kapan waktu subuh? Terbit fajar, delok ketok, udah sholat subuh. Jadi waktu itu simpel sederhana. Kapan zuhur? Nalika ayang-ayange wis geliwang, berarti zuhur. Kapan asar? Nalika bayangane wis padha karo asline utawa luwih dawa, niku asar. Kapan maghrib? Nalika srengenge wis ra ketok. Nah, sederhana. Kapan isya? Nalika nyuwun sewu cahaya warna apa niku? Oranye apa kuning apa abang niku? Pokoknya ini kok warnanya apa nih kok? Cahaya merah, napa oren? Oke, manut cahaya oren di ufuk barat niku sudah hilang, niku masuk waktu sholat isya. Niku aslinya ngeten niku. Tetapi karena kemudian ada dalam tanda kutip teknologi, ada alat, ada kecanggihan teknologi dan lain-lain, lajeng dihitung dengan alat, dihitung dengan teropong. Niku menjadi perhitungannya berbeda. Nah, nek dingetke ngono nek awak dhewe salat subuh niku cenderung ketok. Coba silakan kalau pas kita salat subuh niku dilihat ke arah timur wis ketok napa tadi? Belum. Nah, tetapi kalau mundur setengah jam ketinggal napa mboten? Kelihatan. Nah, jadi ada perbedaan cara menentukan dengan alat atau dengan perhitungan dengan mata telanjang. Nah Bapak Ibu ingkang minulya, intinya seperti itu. Pilih ada perbedaan waktu selisih 8 menit menurut keputusan Tarjih Muhammadiyah. Maka ketika kita mendengarkan adzan yang itu adzan yang bukan dari Muhammadiyah, maka bagi warga Muhammadiyah masih ada waktu untuk makan bakso sepiring habis. 8 menit loh. Habis mboten 8 menit. Nah, pemuda seperti Mas Ngajion ya habis ini. Mas Agus mungkin habis. Nek kasepuan ya mungkin boten. Nah Bapak Ibu ingkang minulya, niku hanya sekedar informasi tambahan pesan saking Bopo Subarkah untuk menyampaikan bab ini. Wallahu alam bisawab. Kadah lepat estu nyuwun pangapunten, wekdal saha sasana pangandikan, sasana wicara kawula kunduraken dumateng Bapa Pranoto Hadicara. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.